Pada video kali ini, aku akan menjelaskan tentang kursor. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Sri Muspani dengan NIM 2005551154. Pertama, aku akan menjelaskan tentang materi kursor. Dan yang kedua, aku akan mengaplikasikan kursor pada CDM. Materi pertama, kursor merupakan variabel yang digunakan untuk menyimpan data atau hasil query lebih dari satu record atau baris. Pada SQL, ada beberapa baris yang tidak bisa ditampilkan dengan sintaks select. Untuk mengatasi tidak bisa menggunakan sintaks select tersebut, solusinya adalah menggunakan kursor. Pada kursor ada dua jenis. Yang pertama itu ada implicit kursor. Kursor yang deklarasinya dikelola secara otomatis oleh SQL, sehingga jika menggunakan kursor implisit, tidak perlu dideklarasikan pada bagian declaration. Jenis yang kedua itu ada explicit kursor. Kursor yang harus dideklarasikan terlebih dahulu pada bagian declaration. Nah, karena jenis yang kedua itu explicit kursor itu harus dideklarasikan, sehingga ada beberapa tahap dalam pembuatan kursor explicit. Tahap pertama itu ada declare, digunakan untuk mendeklarasikan sebuah kursor, diletakkan setelah deklarasi variabel lain dan sebelum begin. Ada sintaksnya, itu kursor, nama kursor, isElect, bla bla bla. Tahap yang kedua itu open, digunakan untuk membuka atau mengaktifkan sebuah kursor agar query dalam kursor nanti bisa dieksekusikan. Sintaksnya ada open, nama kursor. Tahap ketiga itu ada fetching, digunakan untuk mengambil data dari sebuah kursor dan ditampung ke variabel yang telah ditentukan, dan dalam fetching tersebut akan dilakukan proses looping yang akan berhenti ketika semua data dalam kursor selesai dilakukan pengambilan data ke dalam variabel yang telah ditentukan tadi. Tahap yang keempat itu ada close, digunakan untuk menutup atau menonaktifkan sebuah kursor. Selanjutnya, aku akan mengaplikasikan kursor pada CDM. Untuk menggunakan SQL pada PDM, kita harus mengaktifkan MySQL dan Apache pada SAM, aplikasi SAM. Itu kita start, lalu kita search CDM, kita buka, lalu untuk mengaktifkan SQL pada CDM, kita harus menggunakan kode ini. Lalu kita ketik MySQL /u root. Perintah ini itu untuk masuk ke database MySQL dengan user root. Setelahnya kita sudah masuk ke database MySQL. Lalu karena kita belum buat database, jadi kita buat database-nya dulu. Create database dengan nama UKTku. Nah, ini sudah berhasil. Setelahnya untuk lihat itu beneran udah berhasil atau belum, kita show database. Nah, itu ada database UKTku. Jadi, pembuatan database UKTku sudah berhasil. Nah, karena kita baru buat database, jadi kita mau buat tabel. Jadi, sebelum membuat tabel pada database UKTku, kita harus menggunakan use nama database-nya.
Nah, jadi itu sudah berubah dari sebelumnya non jadi uktiku karena kita sudah masuk ke dalam database uktiku. Selanjutnya kita buat tabel.
Nah, sudah 3 tabel yang sudah saya buat. Untuk melihatnya, kita akan show tables. Nah, itu ada 3, ada mahasiswa, pembayaran UKT, dan total pembayaran. Selanjutnya, kita akan masukkan data yang sudah saya ada buat di tabel mahasiswa dan pembayaran UKT. Baik, setelah kita masukkan tadi data, insert data ke dalam tabel pembayaran UKT dan mahasiswa, sekarang coba kita select from tabel pembayaran UKT. Nah, ini insert datanya sudah berhasil. Sekarang kita coba buat prosedur. Nah, sudah berhasil, di mana prosedur ini bernama uang UKT. Dia melakukan perhitungan pada pembayaran UKT dan diurutkan berdasarkan NIM, di mana nilai NIM sama dengan NIM MHS. Selanjutnya, kita akan membuat kursor, di mana diawali dengan membuat prosedur, di dalamnya ada kursor. Di sini prosedurnya bernama total UKT.
Di sini ada declare variabel bernama NIM mahasiswa. Lalu mendeklar variabel bernama nama mahasiswa. Lalu ada declare down in default null, di mana penanda akhir dari kursor. Lalu ada declare kursor UKT, di mana ini nama kursornya bernama kursor UKT. Lalu ada kursor for select name nama mahasiswa from mahasiswa order by name, dimana ini proses kursor akan menampilkan name nama mahasiswa dari tabel mahasiswa diurut name dari name. Lalu ada declare continue handler for SQL state 02000 set down sama dengan 1, dimana ini ujung dari baris SQL state handler berulangan. Misalnya sudah sampai SQL state 02000, maka down bernilai 1 dan perulangan akan otomatis diakhiri. Itu artinya. Lalu ada truncat total pembayaran. Nah, sekarang kita open kursor UKT-nya. Dimana while not done do, jika perulangan belum done atau belum selesai, akan fetch kursor UKT into name mahasiswa sama nama mahasiswa, dimana programnya itu akan melakukan proses penginputan nilai dari kursor UKT ke dalam NIM sama nama mahasiswa. Lalu ada call uang UKT NIM mahasiswa, memanggil prosedur uang UKT dengan NIM mahasiswa dan berisi underscore total UKT. Jika total UKT is null, dan set total UKT sama dengan 0. Jika total UKT-nya itu 0, akan diset default sebagai 0. Lalu and if and while dan close kursor UKT lalu end.
Nah, tadi kan sudah berhasil storage prosedur yang berisikan kursor. Sekarang karena tadi mau select itu nggak bisa, jadi saya ulang lagi. Sekarang kita select from tabel pembayaran UKT. Kita periksa dulu. Nah, ini sudah dilihat jumlah pembayarannya, bentuk keringanannya, golongan UKT-nya. Lalu sekarang kita select ke tabel total pembayaran. Nah, ini masih kosong. Sekarang kita call prosedur yang berisikan kursor. Sekarang kita panggil storage prosedur yang berisikan kursor. Call Nah, tadi sudah berhasil meng-call storage prosedur yang berisikan kursor dengan call total UKT. Sekarang kita cek, kita select from total pembayaran, karena tadi sebelum dipanggil di call itu total pembayaran 0. Sekarang kita ini. Nah, di sini itu ada 4 row. Sekarang kita coba bandingkan dengan tabel pembayaran UKT. Nah, di sini. Sekarang kita lihat, karena diurut sesuai NIM. Yang pertama itu nih. Itu dia membayar sebanyak 2 kali. 5 juta dan 8 juta. Totalnya 13 juta. Yang urutan kedua itu ada ini. Dia membayar 1 kali saja sebanyak 10 juta. Lalu ini juga membayar 1 kali dengan total 5 juta. Dan yang terakhir itu ada ini, dia membayar sebanyak 3 kali dengan 1,5 juta, 1,5 juta, dan 2 juta. Jadi totalnya 5 juta. Nah, sekian penjelasan saya terkait materi kursor. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi yang menonton, dan terima kasih.